Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait panduan untuk melakukan migrasi VM dari infrastruktur hypervisor Proxmox ke infrastruktur Microsoft Hyper-V ya, yang menggunakan Windows Server. Jadi panduan ini akan menjelaskan langkah demi langkah ataupun tahapan-tahapan yang akan kita lakukan secara detail pada studi kasus real terkait bagaimana cara ataupun step-step dalam melakukan ekspor ya VM yang berjalan pada Proxmox infrastruktur, dan kita akan menggunakan tool QEMU Image untuk melakukan proses konversi atau perubahan format dari format awalnya di Proxmox yang menggunakan format GKO2 ataupun format RAW. Kita akan konversi ke format yang disupport oleh sistem Windows Hyper-V ya. Jadi untuk itu kita langsung saja mulai proses konfigurasinya. Jadi langkah awal kita akan tentukan dulu ya mesin mana yang akan kita backup. Di sini mesin yang akan kita backup adalah mesin VM101. Nah, untuk membackup prosesnya itu kita cukup masuk ke VM-nya dan kita jalankan proses backupnya ya. Untuk modenya kita pilih stop dan compressionnya kita pilih none. Nah, di sini proses backupnya akan berjalan ya. Proses backupnya itu bergantung pada ukuran file backupnya. Jadi semakin kecil ataupun semakin besar ya performa server node Proxmox-nya itu tentunya akan semakin cepat ya. Kita tunggu. Ya, proses backupnya sudah selesai ya. Kita bisa lihat di sini tidak ada error, backup finish. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses memastikan ya bahwa proses backupnya sudah tersimpan di lokasi mana. Ya, kalau kita lihat tadi di proses backup itu tersimpan di /var/lib/vz ya. Nah, kita bisa lihat hasil backupnya tersimpan di lokal PVE ya dengan ukuran 31 GB. Step selanjutnya adalah kita akan melakukan proses ekstrak ya. Ekstrak file tersebut sehingga akan dikonversi yang sebelumnya format VMA yang terletak di var/lib/vz dump ya. Itu akan kita ekstrak menggunakan perintah VMA sehingga akan menghasilkan sebuah extension berbasis RAW ya. Jadi kita sudah ketemu dengan file VMA-nya. Kita coba cek ukurannya ya, kurang lebih ukurannya 29 GB sampai 30 GB. Nah, kita akan coba ekstrak ya. Kita akan coba ekstrak filenya yang sebelumnya ini dia masih terkompresi. Kita ekstrak menggunakan perintah berikut, VMA ekstrak spasi nama file yang akan kita ekstrak .vma spasi, kita akan tentukan di mana lokasinya ya, lokasi ekstraknya. Nah, kita akan tempatkan di folder hasil ekstraknya. Nah proses ekstraknya sudah selesai dan berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses download ya. Proses download file hasil ekstraknya ke komputer target ya, dimana kita di sini sudah melakukan RDP ke server Windows. Ke Windows Server. Di Windows Server kita sudah instalkan WinSCP agar mempermudah kita dalam proses download ya file hasil ekstrak tadi. Lokasinya ada di var/lib/vz, ada di folder dump, dan kita bisa lihat di sini sudah ada folder baru berukuran 100 GB. Kita akan kopikan ke data D. Di sini kita tinggal drag and drop saja untuk memindahkan filenya ya. Kita Nah, proses downloadnya sedang berjalan. Nah, kita sudah skip dan proses downloadnya sudah berhasil. Nah, ini sudah ada sebuah file RAW berukuran 100 GB. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan konversi ya. Konversi menggunakan QEMU. Kita sudah download QEMU. Jadi perintahnya adalah QEMU image spasi convert spasi -f spasi RAW. Nah, F ini adalah file awal ya, format awal yang akan kita kompresi, terus -o-nya itu adalah format akhirnya yang kita inginkan.
Nah, di sini kita akan tentukan lokasi filenya ada di mana, terus lokasi targetnya akan kita tempatkan di mana ya. Oke, targetnya kita tempatkan di data D juga dengan nama file yang sama dan ekstensi yang berbeda ya. Kita akan outputnya akan berformat VHDX ya, sesuai dengan penjelasan kita di awal tadi. Oke, kita enter, maka proses convertnya akan berjalan ya. Kita bisa lihat akan ada sebuah file berformat VHDX yang sudah tercreate dan saat ini sedang berjalan wizardnya. Oke, kita sudah skip dan file hasil ekstraknya sudah berhasil ya tersimpan. Jadi file hasil convertnya itu sudah berukuran 35 GB. Selanjutnya kita akan membuatkan sebuah VM pada infrastruktur Hyper-V, di mana kita bisa tentukan ya nama terus kapasitasnya. Untuk storage yang kita sudah konversi tadi itu berisi sistem operasi berbasis Debian ya, Debian server yang di dalamnya ada konfigurasi database. Oke, kita tentukan letak penyimpanan atau storage VM-nya akan tersimpan di drive mana. Sini kita bisa next lagi. Oke, terus kita bisa menentukan berapa kapasitas RAM ya. Berapa kapasitas RAM untuk server kita. Nah, di sini untuk connection-nya kita pilih lokal. Terus kita bisa next lagi. Di sini untuk penyimpanan atau storage-nya kita akan menggunakan disk yang sudah kita convert tadi ya, yang tersimpan di data D. Filenya itu berekstensi VHDX. Jadi kita tinggal browse saja, kita tidak akan membuat sebuah hard disk baru. Jika sudah, kita bisa next ya untuk melanjutkan, terus kita bisa finish. Selanjutnya kita akan langsung menjalankan ya sistemnya. Oke, sistem VM-nya sudah berhasil di-create dengan nama VM DB Postgres. Kita akan coba cek dulu ya, memastikan proses konfigurasinya apakah berjalan dengan baik, tidak ada. Nah, di sini kita hanya akan mengedit pada bagian prosesornya. Kita sudah upgrade ke 2 core. Kita bisa oke dan kita akan running ya. Kita start. Nah, ini sedang proses start dan kita bisa lihat ya VM-nya sudah jalan, sudah bisa langsung booting ke sistem Ubuntu-nya, ke sistem Debian-nya, dan kita tunggu sampai masuk ke login ya, login console login. Oke, kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Jadi sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.